Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pompa pada kolam renang, yaitu swimming pool pump. Untuk pompanya ini mengalami kerusakan, yaitu tidak bisa memompa. Nah, di sini letak pompanya di dalam sini. Di sini ada mesin pompanya ya, diletakkan di sini dan kita akan coba lakukan pengecekan ya. Sepertinya di sini kita akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kondisi pompanya ini. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan. Dan sebelumnya kita coba tes terlebih dahulu apakah memang benar pompanya ini tidak aktif. Di sini saya coba berikan sumber terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini sudah disediakan stop kontaknya. Nah, ini kita akan coba tes ya apakah memang benar pompanya ini tidak aktif. Oke, saya berikan sumber ya. Ya benar ya, ternyata pompanya tidak bisa aktif. Jadi memang ada masalah di pompanya ini. Jadi kita cabut dulu. Dan selanjutnya kita langsung saja lakukan pembongkaran pompanya ini. Caranya cukup mudah. Kita tinggal matikan dulu sumbernya dan langsung kita menuju ke unit pompa. Di situ ada drat pada bagian atas dan depan pompanya itu bisa kita buka. Namun sebelumnya untuk keran-keran pada saluran air masuknya ini kita tutup terlebih dahulu ya. Jadi setelah kita lakukan penutupan baru kita bisa melakukan pembongkaran pada pompanya ini ya. Oke, saya coba bongkar dulu pompanya, kita naikkan ke atas. Baik teman-teman, di sini pompanya sudah saya naikkan ke atas dan seperti ini pompanya. Ini adalah pompa untuk kolam renang. Bisa kita lihat untuk model dan spesifikasinya di sini ada tempelan. Oke, di sini adalah Venezia Swimming Pool Pump dengan model STP 100. Nah, ini ya. Ini adalah 1 PH ya. Jadi lumayan besar ini. Baik. Yang pertama kita coba buka dulu. Di sini ada filternya ini, kita coba buka. Biasa sering terjadi di sini banyak sekali kotoran yang menyumbat. Apakah karena faktor kotoran menyumbat jadi pompa ini tidak bisa aktif? Dan setelah kita lihat ternyata filternya aman saja ya, tidak begitu banyak kotorannya. Kemungkinan di pompanya ini ada baling-baling, yaitu baling-balingnya ini mungkin tidak bisa berputar, macet ya. Jadi kita coba bongkar saja di bagian depannya ini ya. Di sini banyak sekali baut yang harus kita buka ya. Oke, saya buka dulu satu persatu ya baut yang ada di bagian depan impellernya ini, bagian kipasnya nih ya. Oke, saya buka dulu ya karena banyak betul ini bautnya. Dan di sini kita akan coba lihat komponen apa saja yang ada pada pompa ini. Oke, sudah terbuka ya bagian depan impellernya ini. Oke. Selanjutnya di sini ada, nah ini adalah impellernya ini. Nah, ini yang macet ya. Setelah saya putar begini manual tidak bisa sama sekali ya. Berarti ini penyebab dari pompa ini tidak bisa berfungsi ya, dan kita tidak bisa memaksa, jadi kita harus putar sambil di bagian belakang agar nanti mudah dalam hal proses perbaikan. Nah, di sini untuk di bagian belakang kita buka dulu. Di sini ada beberapa baut juga yang harus kita lepas. Nah, ini jadi untuk perbaikan
pompa kolam renang seperti ini, pompanya khusus ya memang. Dan sepertinya bisa kita lihat penyebabnya adalah terjadi macet pada baling-balingnya ini. Oke, sudah terbuka penutup pada bagian belakang kipasnya ini. Selanjutnya di sini bisa kita coba bantu manual, kita putar ya. Nah, ini di sini ada sepi pen. Ya, di sini kita bisa lepas sambil kita bantu apakah bisa berputar ya. Nah, ini sangat keras ya. Jadi bagaimana caranya supaya ini bisa berputar? Kita coba bantu dulu. Oke ya, bisa bergerak. Nah, ini jadi masalahnya tadi macet. Namun di sini kita jangan sampai di sini ya. Kita harus bongkar di bagian dalam, yang mana kemungkinan ada masalah di rotornya atau di bearingnya. Jadi kita harus cek lebih jauh ya ke bagian mesin. Di sini ada sepi pada bagian fan-nya ini. Kita coba lepas saja. Untuk membuka bagian kipasnya ini kita bisa menggunakan dua pengungkit ya. Kalau satu pengungkit seperti ini saya rasa sulit ya, karena harus seimbang. Jadi gunakan dua pengungkit, kita tinggal dorong ke atas ya. Oke, di sini kita coba lepas dulu untuk kipas pendinginnya nih pada bagian belakang mesin. Ya, kita ungkit saja. Nah, seperti ini ya, sudah terlepas. Jadi selanjutnya kita akan coba bongkar di bagian dalamnya nih. Di dalam ada bearing biasanya. Dan untuk proses pembongkaran kita harus bisa membongkar impellernya ini. Dan caranya cukup mudah, kita hanya tinggal memutar ya, memutarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini kita lihat. Oke, jadi kita harus buka dulu untuk impellernya ini. Nah, seperti ini ya bentuknya impellernya. Setelah kita buka, kita singkirkan terlebih dahulu dan bisa kita lihat untuk bentuk sealnya seperti ini ya. Sealnya seperti ini. Nah, seperti ini sealnya ya. Jadi pastikan seal ini juga tidak mengalami kerusakan. Jadi kita harus hati-hati dalam hal proses pembongkaran pada mesin pompa kolam ini ya. Oke. Selanjutnya di sini ada 4 baut panjang ya yang harus kita buka. Namun sebelumnya kita berikan tanda ya terlebih dahulu supaya kita pada saat proses pengembaliannya nanti tidak salah. Jadi dalam hal proses pembongkaran alangkah baiknya kita berikan tanda. Jadi nanti pada saat kita mengembalikan kita tidak ragu lagi posisinya. Oke, selanjutnya setelah keempat baut terlepas, nah ini kita buka ya di bagian depannya nih. Jadi sealnya ini seperti ini. Nah, ini untuk dinding pada bagian mesin dan bagian air dipisah. Oke, sudah terlepas untuk bagian pompa dan kita coba buka kop bagian belakangnya ini. Nah, di situ terlihat ya, nampak ada bearing. Nah, ini terlihat seperti berkarat, menandakan bahwa ada terkena genangan air sepertinya nih. Nah, ini bearingnya yang mengalami seret tadi ya. Di sini terkena genangan air. Oke, dan di bagian depan masih cukup normal.
Dan untuk kumparannya kita bisa perhatikan ya, di sini harus benar-benar baik ya. Oke, sekarang bearingnya ini kita harus berikan pelumas atau stepet supaya bisa berfungsi kembali. Nah, caranya kita buka dulu penutupnya ini. Nah, tadi penutupnya di sini, dan kita coba berikan stepet. Nah, ini kita berikan pelumas terlebih dahulu supaya perputarannya itu menjadi lancar kembali. Oke, di sini sudah nampak lancar, tidak ada seret lagi. Kemudian kita berikan gemuk atau stempet. Nah, ini ya, saya coba oleskan dan berikan gemuk ya. Nah, ini kita beri pada bagian dalam bearing ini. Jadi apabila kita tidak bongkar seperti ini, maka mungkin masalahnya nanti akan terulang kembali ya. Jadi pompa ini sepertinya terkena genangan air, mungkin karena curah hujan yang cukup lebat, sehingga di bagian dasar pada lantainya ini banjir ya. Mungkin dari penutupnya yang menyebabkan air bisa masuk ini. Sepertinya kalau dilihat dari awal tadi, penutupnya itu masih ada sela-sela air masuk, sehingga apabila terjadi hujan yang cukup deras, maka bisa terjadi genangan air pada ruang mesin. Oke, selanjutnya kita tutup kembali ya, dan kita tes kembali ya. Dan bagian depan masih bagus saja, tidak perlu kita berikan gemuk. Ini hanya masalah di bagian belakang. Dan yang perlu kita lihat, apabila memang dimungkinkan dilakukan pergantian bearing, di sini bisa kita lihat untuk nomor bearingnya, yaitu bisa kita lihat di sini ada keterangan ya nomor bearingnya ini. Nah, di sini angkanya 6202Z ya. Oke, untuk bagian depan dan belakang sama 6202Z. Oke, langsung saja, tidak perlu menunggu lama, kita pasang kembali untuk rotornya ini. Dan nah, ini untuk mengembalikan kita tinggal lihat, tadi ada tanda di bagian atas, sudah kita berikan tanda, tinggal kita pasang kembali sesuai aslinya. Nah, seperti ini. Dan ini kita lakukan pengetesan terlebih dahulu ya, jadi nanti saja dibaut. Kalau sudah normal ya, baru kita lakukan perakitan. Oke, sementara saya coba pasang begini dan kita tes dulu ya, apakah dinamo ini bisa berfungsi ya. Kita bisa lihat nanti. Oke, pastikan lancar ya perputaran pada asnya ini. Baik, saya akan coba berikan sumber, dan ya, nampak jelas bahwa motor ini sudah berfungsi kembali. Mantap. Jadi untuk perbaikan pompa ini sudah selesai, kita tinggal merakit saja. Nah, ini ya, kita tinggal rakit dan kita kembalikan ke posisi semula dulu ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal rakit saja. Mantap. Jadi untuk lebih yakin lagi, kita cabut dulu, dan di sini ya, untuk dinamonya sudah aktif. Dan kita coba lagi sekali lagi ya, apakah sudah normal. Oke ya, dinamonya berputar ya, artinya sudah normal ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini sudah saya rakit kembali ya untuk dinamonya. Jangan lupa kita tutup kembali untuk
penutup filternya ini ya. Selanjutnya kita langsung pasang saja pada jalur perpipaan. Nah, seperti ini ya. Untuk jalur perpipaannya kita pasang dulu, kita lihat nanti hasilnya. Baik teman-teman, setelah saya pasang di sini sudah terakit di jalur perpipaannya. Jangan lupa kita buka kembali untuk keran water inletnya. Nah, ini air masuk ya. Air masuk sebagian dan kita akan coba pastikan sirkulasi air inletnya lancar. Di sini saya tutup tadi supaya tidak masuk. Saya coba buka pengganjalnya nih. Nah, ini suplai air langsung mengalir menuju pompa, dan di sini sudah dilengkapi juga filter di bagian bibir pada kolam renang ini untuk menyaring kotoran yang sekiranya terbawa pada aliran air masuknya ini. Oke, di sini tidak ada masalah ya. Kita coba tutup saja dulu. Nah, ini ada penutupnya. Dan kita kembali lagi menuju ke mesin pompa. Nah, ini. Nah, untuk mengaktifkan mesin pompa ini pastikan suplai air ini sudah memenuhi di filter ini, dan baru kita coba mulai hidupkan ya. Nah, ini saya coba berikan sumber ya. Kita lihat ya, mesin pompa sudah aktif ya. Dan bisa kita lihat pergerakan air pada filternya ini. Di sini masih dalam tahap proses penghisapan ya. Dan kita lihat apakah sirkulasi airnya ini sudah lancar. Nah, ini ya, masih belum ya. Jadi apabila seperti ini kita harus coba pancing ya. Kita pancing, kita coba sambil kendorkan dulu nih saluran air masuknya ini di bagian filternya nih. Di sini ada tutupnya, bisa kita buka secara perlahan saja. Pastikan suplai airnya lancar masuk. Ya, setelah dirasa lancar masuk, baru kita bisa tutup kembali. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi untuk memancing pompanya ini kita kendorkan dulu tutupnya dikit saja. Kemudian kita lihat pergerakan airnya sudah lancar, baru kita bisa tutup. Oke, ini kita tutup dulu ya, sudah lancar. Nah, lihat ya pergerakan airnya ya. Nah, itu. Jadi sudah terjadi penghisapan, pompa aktif, sirkulasi sepertinya sudah lancar ini. Bisa kita lihat. Yes. Oke. Di sini sudah nampak jelas ya, sirkulasi airnya lancar mengalir. Nah, ini ya. Jadi bisa nampak jelas ya di sini. Mantap. Artinya pompa airnya berfungsi dan kolam renang bisa difungsikan kembali. Oke, seperti ini ya kinerja dari mesin pompa pada kolam renang, yang mana sirkulasi air ini akan terhisap melalui saluran inlet di bagian atas ini. Nah, ini masuk ya. Di sini ada penyaring kotoran masuk, kemudian mengalir menuju pompa dan kemudian masuk ke filter. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.